Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sel B, sistem imunitas adaptif humoral khusus yang dilakukan oleh sel B. Sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai peran sel B sebagai apa? Sebagai antigen presenting cell ya, atau APC. Jadi sel B ini adalah sebagai APC. Tapi ternyata sel B ini memiliki keistimewaan atau spesifisitas yang khusus dalam menangani patogen atau zat asing. Nah, sel B itu juga dikenal sebagai sel imunitas yang bersifat humoral, artinya dia memproduksi yang namanya antibodi. Nah, jadi sel B itu bekerja dengan sama seperti makrofag dan sel dendritik lainnya, yaitu melakukan fagositosis, di mana ketika ada patogen atau zat asing yang masuk, maka dia akan menangkap patogen atau zat asing tersebut dan memfagositosisnya. Tetapi yang menjadi unik di sini adalah bahwa sel B itu memiliki suatu reseptor khusus dalam menangkap atau menjebak patogen yang disebut dengan BCR atau B-cell receptor. Oke, kalau kita lihat di sini ini adalah sel B, ini adalah sel B. Nah, ini adalah BCR. BCR itu adalah yang tadi. Fungsinya apa? Reseptor ini berfungsi untuk menangkap patogen-patogen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, lalu setelah ditangkap oleh BCR, maka patogen akan masuk ke dalam sel B di fagositosis, lalu dipresentasikan oleh MHC2 dengan bantuan dengan MHC2 lalu akan berkomunikasi dengan sel T helper atau CD4 untuk mengaktifasi proses imun selanjutnya. Nah, ini ya, agregasi antara sel B dengan sel T helper. Nah, interaksi antara sel B dengan sel T itu akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika sel B ini adalah MHC2 berinteraksi dengan T-cell reseptor yang dimiliki oleh CD4 atau T helper, yang pertama akan menstimulasi sel B untuk memperbanyak diri. Memperbanyak diri. Ini dengan melakukan mitosis atau pembelahan sel, menghasilkan apa? Sel-sel B yang memiliki BCR yang serupa. Nah, jadi maksudnya adalah setiap patogen itu memiliki reseptor-reseptor yang berbeda. Jadi misalkan ini sebuah patogen, di ujungnya ini pasti ada semacam tanduk, kita bisa ibaratkan sebagai sebuah tanduk. Ini adalah patogen. Nah, setiap patogen itu punya spesifisitas reseptor, tanduk-tanduk ini yang sangat spesifik. Artinya satu patogen dengan patogen yang lain berbeda. Anggapannya misalkan ada virus COVID kita sekarang lagi berada di zaman COVID. Misalkan virus SARS-CoV-2 itu memiliki reseptor yang berbeda dengan virus influenza misalkan, atau memiliki reseptor yang berbeda dengan virus HIV misalkan. Jadi setiap patogen itu memiliki reseptor-reseptor yang berbeda. Nah, sama seperti BCR, setiap sel B, setiap individu dari sel B itu juga memiliki BCR B-cell reseptor yang berbeda. Ke tingkat spesifitasnya itu berbeda. Jadi ketika sebuah BCR itu bisa mengikat kepada sebuah reseptor yang dimiliki oleh patogen, maka itu akan bersifat sangat spesifik. Sehingga ketika proses matching ini, proses pertemuan antara reseptor patogen dan BCR sudah berhasil, maka sel B akan memerintahkan untuk menghasilkan sel-sel kawannya itu memiliki BCR yang serupa dengan yang pertama. Supaya apa? Supaya bisa menangkap patogen-patogen yang lainnya. Karena patogen yang masuk kan tidak mungkin cuma satu, pasti ribuan, jutaan bahkan. Nah, yang kedua adalah bahwa stimulasi sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel B effector. Sel B effector apa? Menghasilkan mobile BCR. Mobile BCR itu artinya reseptor BCR yang lepas. Jadi ini adalah molekul
BCR yang masih berada di dalam mengikat kepada sel B. Ketika BCR ini lepas, ya, ketika BCR lepas, itu bentuknya akan menjadi ini kita sebut sebagai antibody. Antibody itu sebenarnya adalah mobile BCR, jadi BCR yang lepas. Itu kita sebut sebagai antibody. Jadi yang pertama, selain memperbanyak diri via pembelahan sel untuk menghasilkan sel-sel B yang memiliki BCR yang serupa, sel B juga berdiferensiasi menjadi sel B effector untuk menghasilkan antibody, atau nama lainnya adalah mobile BCR. Mobile itu kan artinya bergerak, ya, bisa bergerak. Lalu sel B juga akan berdiferensiasi untuk menghasilkan sel B memory. Jadi ketika ada reinfeksi, maka sel B akan mengingat bahwa patogen tersebut sudah pernah menyerang sebelumnya. Nah, ketika antibody atau mobile BCR ini bisa menempel, ya, mobile BCR ini dia akan menempel kepada patogen. Ketika patogen ada menempel, maka ini akan menginduksi yang disebut dengan yang kita sebut dengan opsonisasi. Nanti kita akan belajar apa itu opsonisasi. Akan menginduksi opsonisasi, proses opsonisasi. Nah, perlu diketahui bahwa tipe BCR yang dimiliki oleh setiap sel B itu tidak sama, sangat beragam. Sehingga tingkat spesifisitasnya itu sangat tinggi. Sangat spesifik antar satu sel dengan sel yang lain. Tujuannya apa? Sangat spesifik. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi berbagai macam genetika yang dimiliki oleh patogen itu ke dalam tubuh. Jadi misalkan, ini yang paling lagi booming ya sekarang. Misalkan sel B berusaha untuk mengenali berbagai macam varian virus COVID-19. Ya, ada varian alpha, ada varian beta, varian delta. Ya, ini bentuknya misalkan varian alpha seperti ini. Lalu varian beta bentuknya kotak. Varian beta, varian delta, atau kita sebutkan varian gamma misalkan, bentuknya segitiga. Nah, ini kan beda-beda semua bentuknya. Sel B harus mampu mengenali ketiga jenis reseptor yang berbeda ini. Makanya BCR yang dimiliki itu harus berbeda juga, harus sangat beragam. Seperti itu. Nah, sel B bisa sangat beragam BCR-nya karena melakukan proses DNA shifting namanya. Itu proses pertukaran DNA di antara sesama sel, sehingga bisa menimbulkan keberagaman genetika dalam reseptor BCR tersebut. Oke, itu untuk sistem imunitas adaptif sel B. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai peran dari sistem imun humoral, lalu bagaimana interaksi antara sel B dengan patogen dan juga dengan sel-sel imunitas yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.